Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami Solistiani dan Sari Astuti, mahasiswa program Doktor Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Pendidikan Indonesia, akan menyajikan presentasi melalui YouTube channel ini dengan judul Should Parents Have a Say in Their Children's Schooling? Sampai sejauh mana orang tua berhak bersuara untuk menentukan pendidikan anak-anak mereka? Terima kasih kami sampaikan kepada Profesor Bahrudin Mustafa selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan yang telah memfasilitasi kami untuk menyajikan presentasi melalui YouTube channel ini. Should parents have a say in their children's schooling? Sampai sejauh mana orang tua berhak bersuara untuk menentukan pendidikan anak-anak mereka? Judul ini kami ambil dari sebuah bab yang ditulis oleh Diana Gareluk di buku The Philosophy of Education, An Introduction, karya Richard Bailey. Mari sejenak kita ulas tentang pemikiran awal dan posisi para pemikir terkait hak-hak orang tua terhadap pendidikan anak-anak. Isu ini merupakan hal yang sangat kontroversial selama ini dalam sistem pendidikan nasional di negara manapun. Hal ini terjadi karena menentukan parameter yang dapat diterima secara umum memang merupakan hal yang sangat kompleks dan sangat sulit bahkan di negara-negara maju sekalipun. Next. 4 pertanyaan di bawah ini layak kita renungkan di awal. Sampai sejauh mana orang tua berhak bersuara untuk menentukan pendidikan anak-anak mereka? Isu ini terkait kekuatan suara orang tua untuk memberikan intervensi terhadap sistem pendidikan di suatu negara. Sebagai orang tua, apakah Anda ingin anak-anak Anda ditantang dengan nilai-nilai dan keyakinan yang dianut dalam keluarga Anda? Ketiga, situasi atau kondisi seperti apakah yang telah tersedia bagi orang tua untuk ikut menentukan apakah anak-anak mereka bersekolah di sekolah dasar atau menengah, sekolah negeri atau swasta? Haruskah ada lebih banyak atau lebih sedikit kesempatan bagi orang tua untuk bersuara? Mari kita renungkan. Next. Kali ini kita akan membahas argumen yang mendukung hak orang tua. Kita perlu memahami mengapa orang tua seringkali dianggap sebagai pihak yang paling berhak bersuara tentang sekolah bagi anak-anak mereka. Faktor pertama tentu saja karena orang tua dinilai sebagai orang-orang terbaik untuk melindungi kepentingan anak-anak mereka. Siapa lagi yang akan mencintai anak-anak sepenuh hati selain orang tua mereka? Dan siapa yang paling berharap yang terbaik bagi anak-anak selain orang tua mereka? Demikianlah persepsi umum sebagian besar dari kita. Kedua, orang tua dianggap sebagai pihak yang paling banyak berkorban untuk membesarkan anak-anak mereka, baik secara material maupun moral. Hal ini menjadikan mereka sebagai orang yang paling berhak untuk membesarkan anak-anak mereka sesuai dengan norma dan nilai yang mereka anut dalam keluarga. Ketiga, dengan 2 poin di atas, maka negara sebaiknya tidak mencampuri atau mengintervensi hak orang tua untuk mewariskan nilai-nilai dan keyakinan yang mereka anut kepada anak keturunan mereka. Next. John Locke menuliskan bahwa Tuhan telah menenun ke dalam prinsip-prinsip sifat dasar manusia kelembutan terhadap keturunannya. Sehingga kita tidak perlu khawatir atas kemungkinan orang tua menggunakan kekuasaan mereka secara berlebihan. Ikatan kuat antara orang tua dan anak akan mengarahkan dengan sendirinya kepada rasa aman. John Locke meyakini bahwa orang tua secara alami memiliki pandangan yang lebih baik atas kepentingan anak-anaknya dibandingkan pihak lain, termasuk sekolah dan negara. Ikatan ini tidak mudah rusak, sehingga orang tua memiliki alasan tambahan untuk meyakinkan bahwa anak-anak mereka berkembang pesat dalam pengaruhnya, dalam pengasuhannya. Next. John Kleinig menyampaikan pemikirannya terkait hak orang tua untuk mendidik anak-anak mereka. Menurut Kleinig,
Ada banyak alasan untuk mendukung hal tersebut. Kebutuhan perkembangan anak-anak akan dapat dipenuhi dengan sempurna saat orang tua sangat bertanggung jawab dan berkomitmen dengan hal tersebut. Terdapat sebuah keyakinan bahwa orang tualah lebih dari manusia manapun yang memiliki komitmen untuk menjaga, melindungi anak-anak mereka. Orang tualah yang paling berhak untuk membangun karakter, nilai, dan kehidupan yang sesuai dengan identitas anak-anak mereka. Mereka lah yang memiliki kebijaksanaan paling luas untuk memenuhi tumbuh kembang anak-anak mereka. Next. Mengapa orang tua memiliki hak untuk membesarkan anak-anak mereka dengan cara tertentu? Menurut Bruce Ackerman, alasan utama dari hal tersebut adalah karena pengorbanan orang tua yang sangat besar untuk membesarkan anak-anak mereka. Perjuangan seorang ibu semenjak dalam kandungan hingga anak-anak tumbuh dewasa tentu tidak dapat dinilai dengan uang sebanyak apapun. Perjuangan seorang ayah untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya tentunya layak untuk diberikan penghargaan yang luar biasa. Untuk semua pengorbanan tersebut, ayah dan ibu memegang hak tertinggi untuk menentukan cara membesarkan anak-anak mereka. Yang kedua adalah orang tua memiliki tanggung jawab secara sosial untuk mempersiapkan keturunan mereka menjadi bagian dari masyarakat. Untuk itulah, mereka berkewajiban mendidik anak-anak mereka dengan nilai-nilai norma-norma yang relevan dengan masyarakat di mana mereka hidup maupun secara universal. Next. Mengapa negara sebaiknya tidak mengintervensi hak-hak dasar orang tua? Sebab pertama adalah karena dalam masa pertumbuhannya, anak-anak membutuhkan hubungan yang solid, kokoh, dan terjamin yang dapat mendukung proses pendewasaan mereka secara maksimal. Hubungan semacam ini terdapat pada hubungan orang tua dan anak. Hubungan dengan manusia lain sifatnya hanya tambahan dan tidak dapat menggantikan hubungan yang sejati antara ayah, ibu, dan anak-anak mereka. Dalam hubungan orang tua dan anak-anak yang harmonis, semua kebutuhan anak terjamin baik secara materi dan moral. Dan hal tersebut memudahkan anak untuk belajar nilai dan keyakinan yang mereka perlukan sebagai orang dewasa untuk terjun ke masyarakat pada waktunya. Sebab kedua adalah negara harus menjunjung tinggi prinsip toleransi dan keberagaman. Jika negara terlalu mengintervensi hak orang tua untuk membesarkan anak-anak mereka sesuai dengan cara yang mereka yakini, negara telah memaksakan nilai-nilai tertentu kepada banyak keluarga. Nilai-nilai tersebut belum tentu selaras dengan apa yang dimiliki oleh keluarga tersebut. Dengan demikian, negara telah bersikap otoriter dan menghapus nilai-nilai toleransi dalam kultur bangsanya, serta memberangus keberagaman yang seharusnya menjadi kekayaan bangsa tersebut. Demikianlah penjabaran sejumlah pemikiran yang mendukung hak-hak orang tua untuk bersuara dalam proses pendidikan anak-anak mereka. Sebelum kita melihat sejumlah pendapat yang menentang kebebasan orang tua untuk bersuara, mari kita renungkan sejumlah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, dengan cara apa orang tua dapat melakukan hal yang terbaik dalam memperhatikan kepentingan anak-anak mereka? Kedua, dapatkah Anda memberikan contoh kasus ketika orang tua mungkin secara sadar maupun tidak sadar menghambat kepentingan anak-anak mereka? Ketiga, apakah manfaat dan kekurangan dari memiliki orang tua yang mewariskan nilai-nilai dan keyakinan mereka kepada anak-anaknya? Keempat, apakah negara terlalu ikut campur dalam kehidupan keluarga? Dan yang kelima, dapatkah Anda memberikan contoh kasus ketika negara perlu ikut campur dalam kehidupan pribadi keluarga? Jawaban atas pertanyaan ini tentunya akan sangat beragam dan menunjukkan bagaimana sikap Anda dalam memandang hak-hak orang tua dan negara dalam perihal pengelolaan pendidikan anak-anak. Dan sekarang mari kita melihat pendapat yang menentang hak-hak orang tua untuk berpendapat. Pertama, orang tua mungkin tidak memiliki kemampuan terbaik untuk menumbuhkan bakat dan minat anak-anak mereka. Bisa jadi mereka secara usia terlalu muda, kapasitas intelektual, mental, dan emosional masih belum kokoh dan matang,
atau bahkan ada faktor lain seperti kemampuan ekonomi yang menyebabkan mereka tidak dapat memenuhi tanggung jawab sebagai orang tua secara maksimal. Kedua, orang tua sebaiknya memperkenalkan cara hidup alternatif kepada anak-anak mereka. Dalam hal ini, orang tua sebaiknya membuka kesempatan anak-anak mereka untuk melihat dunia di luar lingkungan rumah mereka. Sehingga ketika masanya mereka dewasa dan harus menjadi bagian dari masyarakat, mereka tidak kaget dan kesulitan untuk dapat bergabung dengan manusia yang memiliki beragam hal dalam diri mereka. Dalam hal ini, sekolah menjadi alternatif bagi anak-anak untuk mempelajari keanekaragaman manusia. Yang ketiga, orang tua sebaiknya juga mengerti bahwa negara memiliki peran tertentu dan hak dalam mengembangkan pendidikan politik bagi anak-anak. Sebagai institusi yang besar, negara harus mengelola warga negaranya agar dapat hidup berdampingan. Untuk itulah, ada nilai-nilai politik bermasyarakat yang harus ditanamkan kepada rakyatnya melalui sekolah, agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis dan saling mendukung proses berjalannya negara tersebut. Mari kita lihat gambar ini. Apa yang Anda lihat? Menurut Anda, apa yang menyebabkan hal ini dapat terjadi? Dalam gambar, terlihat sosok ibu yang tengah berbicara dengan ekspresi marah kepada anaknya. Tetapi si anak justru menutup telinganya karena enggan mendengar apa yang disampaikan oleh ibunya. Pada kasus semacam ini, apakah terlihat hubungan yang baik antara ibu dan anak? Apakah orang tua tersebut memahami bagaimana seharusnya berkomunikasi dengan anak remajanya? Apakah orang tua dapat mengharapkan remaja ini untuk mengikuti nilai-nilai yang tengah mereka terapkan dengan respon anak yang demikian? Dan apakah orang tua memberikan kesempatan yang cukup bagi anak untuk bersuara? Pada kenyataannya, sebagian orang tua mungkin tidak memiliki banyak keterampilan untuk membesarkan anak-anak mereka secara menyeluruh. Tanpa bermaksud mengecilkan rasa cinta dan hubungan yang sakral antara orang tua dan anak, dua hal tersebut bukan jaminan setiap orang tua siap menjadi ayah maupun ibu. Banyak di antara mereka berusia terlalu muda atau secara intelektual dan mentalitas belum siap menjadi orang tua yang mumpuni bagi anak-anak mereka. Akibatnya, kekerasan fisik dan emosional dapat terjadi oleh karena rasa frustasi orang tua dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya. Faktanya, orang tua menginginkan tidak hanya suara mereka didengar dalam hal pendidikan anak-anak mereka, namun mereka pun ingin dapat memenuhi semua fasilitas yang menurut mereka dibutuhkan anak-anaknya. Sebagai contoh, maraknya program homeschooling saat ini. Hal ini tidak sepenuhnya salah karena pilihan tersebut adalah hak orang tua, namun dapat menghalangi anak dari mengenal prinsip-prinsip hidup alternatif yang kontras dari nilai-nilai yang dijunjung keluarga. Sehingga pilihan homeschooling bisa jadi penghambat bagi perkembangan kemampuan sosial anak-anak. Mengapa menyekolahkan anak? Salah satu peran sekolah adalah menyediakan kesempatan bagi anak mempertimbangkan perspektif yang berbeda, terutama yang tidak bersesuaian dengan nilai-nilai keluarga. Sebuah peran yang mungkin saja tidak akan pernah diambil orang tua, baik secara sadar maupun tidak sadar. Anak-anak perlu mengalami dan terpapar dengan perbedaan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga mereka kelak memiliki kapasitas dan otonomi dalam menjalankan kehidupannya. Bukan hanya mengembangkan otonomi dalam diri anak, sekolah juga memiliki kewajiban dan kemampuan untuk mengembangkan nilai-nilai kewarganegaraan yang penting bagi keberlangsungan sebuah masyarakat politis yang dinamis. Amy Goodman menyatakan bahwa perkembangan nilai-nilai kewarganegaraan pada anak-anak bukanlah pilihan, tetapi bersifat wajib agar kedaulatan demokrasi terjaga dan terbina. Sekolah memiliki kemampuan untuk menyediakan pendidikan politik yang mengajarkan anak-anak pentingnya nilai-nilai kewarganegaraan
agar di masa depan mereka dapat menjadi warga negara yang berpartisipasi dan membentuk struktur politik dan kestabilan masyarakat. Apakah tiga argumen tadi mengubah sudut pandang pemirsa secara signifikan? Mari menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah orang tua memiliki rasa penilaian yang lebih baik dalam memutuskan apa yang terbaik untuk anak-anaknya? Kedua, apakah sekolah menyediakan lebih banyak kesempatan untuk memapar anak-anaknya dengan gaya hidup dan pengalaman-pengalaman alternatif? Ketiga, apakah ada cara lain untuk memapar anak terhadap pengalaman-pengalaman berbeda selain dengan bersekolah? Dan apakah cukup? Yang keempat, haruskah sekolah mengembangkan nilai-nilai kewarganegaraan tertentu sebagai bagian dari pelestarian dan pembinaan budaya politis masyarakat? Sampailah kami pada posisi kami terkait 4 pertanyaan awal mengenai hak-hak orang tua dalam pendidikan anak. Dalam konteks Indonesia, negara kita memberikan jaminan kebebasan berpendapat setiap warga negaranya melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 Ayat 3. Baik orang tua maupun anak memiliki hak untuk bersuara, sehingga orang tua butuh dilibatkan dalam proses pendidikan anak-anak di sekolah berdasarkan kapasitasnya. Setiap anak yang memasuki dunia sekolah pastilah memiliki nilai-nilai dasar sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan keluarga. Adalah sebuah keniscayaan bagi anak di sekolah menemukan prinsip-prinsip alternatif yang mungkin saja bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut keluarga. Hal ini justru dapat mengakarkan nilai-nilai dasar yang telah ada dan meluaskan konsepsi anak mengenai moralitas melalui interaksi sosial yang lebih luas. Besar harapan kita bahwa anak-anak dapat siap untuk menjadi orang dewasa dan warga negara yang baik di masa depan. Orang tua dapat melakukan percakapan biasa dengan anak dalam menentukan pendidikan mereka atau sekolah terbaik yang bisa dipilih. Percakapan yang tidak hanya didominasi oleh sudut pandang orang tua, tetapi juga mendengarkan suara anak. Untuk dapat melakukan percakapan orang tua anak seperti ini, orang tua membutuhkan kapasitas majemuk seperti pengetahuan dan kematangan emosional. Kini sampailah kami pada akhir presentasi kami yang berjudul Should Parents Have a Say in Their Children's Schooling? Sampai sejauh mana orang tua berhak bersuara untuk menentukan pendidikan anak-anak mereka. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.